Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rival Arnold Ngofangari, SPD, GR calon guru penggerak Angkatan 8, dari SMP Negeri 1 Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, Budaya Positif. Siang semuanya. Semangat pagi. Jadi kalau saya katakan semangat pagi, jawabannya adalah pagi, pagi, pagi. Yes, boleh? Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ini semangatmu. Oke, sekali lagi. Mana semangatmu? Oke, baik. Terima kasih yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, bahkan Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulaikan kegiatan di saat ini, kita awali dengan doa dan mohon kesediaan dari Ibu Vivi Wangka untuk memimpin doa. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih karena di siang hari ini kami guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Tagulandang Utara boleh terkumpul di tempat ini dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak oleh Bapak Rival Arnold Ngofangari SPD GR. Kami bermohon ya Bapak, biarlah Engkau yang akan senantiasa bersama dengan kami menuntun kegiatan ini sehingga boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Bapak Guru yang nantinya akan memimpin dan menuntun kami dalam kegiatan ini, dan biarlah semua yang akan berjalan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Vivi Wangka SPDGR yang sudah membawakan doa di saat ini. Dan saat ini Bapak Ibu, selaku pribadi saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu sekalian sampai jam ini masih bertahan walaupun di tengah kelelahan. Tapi saya tahu karena ada kolaborasi yang baik antara saya, kepala sekolah, dan guru-guru yang ada, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Dan ini wajib dilakukan oleh kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sitaro. Dan saat ini sebelum saya menyampaikan materi, mungkin ada rasa ngantuk, saya ingin icebreaker sedikit. Untuk itu Bapak Ibu silakan berdiri. Sebelum menerima materi, saya ingin berikan icebreaker. Icebreaker ini adalah terkait dengan angka. Silakan Bapak Ibu menghadap kiri atau kanan pasangannya masing-masing seperti ini. Silakan cari pasangan. Ya, Ibu Natifah sudah ada pasangan? Oh sudah. Baik, sekarang petunjuk permainan adalah tangan kiri diletakkan di belakang seperti ini. Kemudian tangan kanan diposisikan seperti posisi akan berjabat tangan, tetapi tidak kena, jadi di muka begini. Ya, kasih dekat lagi Bapak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang tentukan siapa yang ganjil dan genap.
Jadi misalnya Ibu Vio, oh saya ganjil, Bapak En genap, seperti itu. Silakan. Ibu Vio ganjil, Bapak En genap. Ya, diingat baik-baik ya Bapak Ibu, sampai yang ganjil sampai yang genap. Oke, konsentrasi. Sekarang kita uji dulu, belum langsung ke permainan. Diuji dulu, kita buat eksperimen. Kalau saya katakan ganjil, berarti yang Bapak yang ganjil ini menangkap tangannya yang genap. Sedangkan yang posisi genap itu menghindar. Bisa. Jadi saya katakan angka ganjil, berarti yang ganjil menangkap tangan yang angka genap. Sedangkan yang angka genap itu berusaha menghindar semaksimal mungkin. Bisa. Oke, kita coba. Angka yang pertama adalah dari satuan angka 7. Jadi gamenya bertujuan untuk melatih fokus dan konsentrasi. Jadi kalau 7 kan ganjil, jadi yang ganjil menangkap yang genap. Ya, begitu. Ya. Bisa. Sekarang coba lagi satuan satu kali. Angka selanjutnya adalah angka 4. Ya, Bapak Erik belum fokus ya. Oke, itu masih gampang. Sekarang coba puluhan kemudian ratusan. Angka puluhan kita awali dengan angka 25. Jangan menghindar begini, jangan menghindar ke belakang begini. Iya. Boleh. Iya. 25 kan ganjil. Iya. Oke. Fokus di tangannya teman, Oke. Jangan fokus ke Bapak Erik. Oke. Angka puluhan selanjutnya adalah 47. Sudah konsentrasi. Kurang coba satu yang lebih sulit. Hasil penjumlahan, perkalian, pengurangan, bahkan pembagian. Oke. Hasil pembagian, konsentrasi. Posisikan tangan seperti ini. Hasil pembagian dari 10 dibagi 5. Oke, sudah konsentrasi. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, masih mengantuk? Nah, oke. Baik, sekarang Bapak Ibu kita lanjut pada materi tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak. Saya Rifal Arnold dari SPDGR dari SMP Negeri 1 Tagulandang Utara. Baik, sebelum saya lanjut ke materinya, adakah yang bisa memberikan penjelasan singkat saja apa itu budaya positif? Mungkin satu orang volunteer. Kira-kira budaya positif itu apa? Oke, datang pagi memberikan salam kepada teman yang lebih dulu. Itu jawaban dari Ibu Kepala Sekolah. Ada yang ingin menambahkan? Ada, Bapak Ibu? Budaya positif. Ada dari Bapak N. Budaya positif itu kira seperti apa? Atau mau pakai mic juga? Ada dari Bu Fira? Ibu Vivi, silakan. Contoh untuk budaya positif yang kita lakukan sehari-hari adalah
selalu berterima kasih ketika ditolong oleh orang, baik itu sesama guru maupun siswa dengan siswa sebagainya. Baik, terima kasih untuk dua volunteer yang boleh memberikan jawaban yang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Viti, bahwa contoh-contoh tadi itu merupakan budaya positif yang sering ditemui di sekolah. Jadi budaya positif di sini adalah kebiasaan yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi kebiasaan tentunya kebiasaan yang baik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik, ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma pelajar. Seterusnya yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Adakah istilah yang baru di sini Bapak Ibu? Atau semua baru di sini? Ada yang apa di Kepala Sekolah? Ya, segitiga restitusi. Apalagi? Itu cuma keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas nanti saya jelaskan sebentar karena tadi sudah selesai saya lakukan di kelas. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Oke. Saya ingin, karena ini siang-siang, saya ingin Bapak Ibu konsentrasi. Ya, dalam pembelajaran ada dua yang sering diterapkan oleh guru, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid dan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kira-kira jawab sejujurnya, yang Bapak Ibu guru terapkan selama ini kira-kira pembelajaran yang berpusat kepada murid atau pembelajaran yang sepenuhnya berpusat kepada guru? Bisakah yang menjawab Bapak Ibu? Ya, pada murid. Ibu Wakil bilang. Ada jawaban yang lain? Pada guru. Ya. Jadi di sekolah ini memang berdasarkan pengalaman, pembelajaran sering dilakukan itu berpusat kepada guru. Ya. Melalui pendidikan guru penggerak ini, wawasan saya terbuka. Sesungguhnya pembelajaran itu bukan hanya berfokus kepada guru, tetapi berpusat sepenuhnya kepada murid. Karena itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu sesungguhnya berpusat kepada murid. Guru hanya menjadi pamong atau penuntun dalam pembelajaran. Jadi menuntun anak-anak untuk mendapatkan kemerdekaan dalam belajarnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini istilah baru ya. Ada yang pernah terapkan di kelas pembelajaran berdiferensiasi? Belum ada ya? Ya. Nanti kita terapkan secara bersama. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyatukan setiap karakter pelajar peserta didik, karakteristik pelajar peserta didik menjadi satu. Jadi kan seperti kita ketahui bersama bahwa peserta didik itu memiliki 3 gaya belajar. Ada yang tahu? 3 gaya belajar. Gaya belajar apa yang pertama? Auditori, visual, dan kinestetik. Ya, benar. Auditori itu gaya belajar dengan secara mendengar, visual melihat, dan kinestetik itu biasanya langsung praktik di lapangan. Seperti itu. Ya. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 atau ada 7? Ya, ini dia. Ya, yang pertama itu apa yang pertama ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, beriman dalam artian peserta didik ini menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Seterusnya berkebinekaan global. Ada yang bisa menjelaskan berkebinekaan global itu seperti apa? Contohnya? Ya, upacara bendera contohnya. Kemudian salah satunya adalah menghargai budaya. Itu masuk di berkebinekaan global. Yang seterusnya bergotong royong, bekerja sama atau berkolaborasi. Ya. Next, kreatif. Kreatif artinya siswa mampu menciptakan hal-hal baru yang original. Ya. Seterusnya bernalar kritis. Itu artinya siswa mampu melatih atau mengasah pemikiran mereka untuk memecahkan masalah seperti itu. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri ini seperti apa Bapak Ibu? Ya, mandiri itu mampu memecahkan masalah secara, ya, misalnya diberikan tugas kemudian diselesaikan secara mandiri. Ya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Apakah kita masih seperti ini Bapak Ibu? Masih berpikiran guru itu mengontrol murid? Ya, pada dasarnya itu hanya ilusi karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid itu adalah sesuatu yang keliru. Seterusnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, di sini saya garis bawahi penguatan. Penguatan di sini dalam artian bujukan atau rayuan. Jadi kadang-kala kita berpikir kalau kita memberikan bujukan atau rayuan kepada peserta didik, dengan sendirinya akan merubah karakter mereka. Tapi itu keliru Bapak Ibu, karena ketika kita tidak ada bersama dengan mereka, maka hal yang kita tanamkan sebelumnya itu akan hilang. Sebetulnya yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan ya, menguatkan karakter. Ya, seperti misalnya ada yang terlambat datang ke sekolah, kita marah-marah memberikan sanksi, itu membuat mereka merasa bersalah. Saya perhatikan di sekolah ini seperti itu. Kalau misalnya hari Senin tidak memakai seragam lengkap, itu diberikan hal-hal seperti ini. Ya, membuat mereka merasa bersalah. Kadang-kala dihukum, lari seperti itu. Tapi sesungguhnya itu tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik dan dalam diri mereka. Itu hanya membuat efek jerah sementara. Kalau misalnya Bapak Rahman yang sering memberikan kritik dan membuat mereka menjadi merasa bersalah. Ketika Bapak Rahman tidak masuk sekolah, ya mereka berpikiran mereka cuma hanya takut Bapak Rahman saja. Kalau guru lain, mereka tidak akan patuh seperti itu. Jadi ilusi-ilusi itu adalah salah. Jadi di sini Bapak Ibu dengan memberikan materi ini, saya ingin meluruskan konsep-konsep atau miskonsepsi yang salah selama ini. Bagaimana sebetulnya memberikan pendidikan agar menimbulkan motivasi intrinsik dan dalam diri siswa.
Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita ini guru, ya kita berpikir bahwa orang guru, orang yang punya kewenangan. Kita yang punya kewenangan untuk mengatur. Sesungguhnya itu semuanya adalah salah. Yang berhak mengatur diri sendiri adalah dirinya sendiri, ya, seperti itu. Next, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, di sini ada stimulus respon dan juga pendekatan teori kontrol. Maksudnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Seperti itu. Jadi kebutuhan manusia itu tidak sama. Seterusnya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa memaksa siswa A harus menjadi sama dengan siswa B, seperti itu. Itu adalah pandangan yang keliru. Seterusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya, misalnya si A terlambat sekolah. Kita berpikiran bahwa dia terlambat karena faktor kesengajaan. Itu kalau berpikir secara stimulus respon. Tapi kalau kita berpikir secara teori kontrol, kita harus mencari tahu kenapa anak ini sampai terlambat, apa alasannya. Seperti itu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu menurut stimulus respon. Ya, itu memang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih di sekolah ini. Sedangkan menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya si Andika, dia nakal, dia pasti punya alasan tertentu kenapa sampai dia bersikap atau berperilaku seperti itu. Ya. Seterusnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Seterusnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang seterusnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara menurut teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini maksudnya Bapak Ibu adalah kesepakatan. Ya, kata lain dari konsensus adalah kesepakatan. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah menurut stimulus respon dan model berpikir menang-menang menurut teori kontrol. Mungkin di sini bingung ya Bapak Ibu. Pertama juga saya bingung seperti apa kira-kira ini. Tapi setelah saya mencari apa artinya, ternyata menang-menang itu diumpamakan anak misalnya membuat kesalahan, misalnya sering datang terlambat. Kalau kita berpikir berpandangan secara stimulus respon, kalau kita marah pada dia, pasti kita yang menang. Anak yang kalah, ini teori stimulus respon. Memarahi anak, merasa diri menang. Anak yang salah, merasa kalah seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan paradigma berpikir teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang, kita mengajak dia untuk berdiskusi, menanyakan alasannya kenapa sampai dia terlambat, dicarikan solusi. Nah, kita menang, anak juga merasa menang, seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus menggunakan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu dorong bilang
itu paradigma lama, pandangan lama seperti itu. Ya, itu perumpamaan yang simpel. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, masih ya. Bapak Erik sudah mengantuk. Oke, masih breaking ulang. Baik, next. Selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, ada yang bisa gambarkan apa itu disiplin? Ada yang bisa gambarkan? Biasa kan kalau disiplin dalam benak kita adalah sebuah aturan, ya, aturan. Tapi setelah mempelajari modul ini, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi bukan arti aturan, tapi artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, jadi dalam disiplin ini menuntut kita sebagai guru untuk menjadikan murid kita bertanggung jawab. Apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai ini nanti mau dijelaskan sebentar. Sebenarnya nilai-nilai apa ini? Seterusnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi untuk menimbulkan disiplin positif ini, kita tidak hanya akan menggunakan imbalan atau reward untuk membuat siswa itu disiplin, tetapi ada cara-cara tertentu yang bisa kita gunakan agar disiplin positif dalam diri anak ini bisa muncul. Ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Nanti sebelum lewat. Tidak ada? Kita lanjut ya. Ya, ini nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Itu maksud dari nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan seperti yang telah saya berikan ini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan, beragama mulia, dan seterusnya. Yang kedua adalah IPO Primary Years Program, IPP. Ini artinya nilai-nilai universal, nilai-nilai yang diakui di seluruh dunia, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai yang diakui secara universal. Seterusnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah keterampilan hidup atau life skill. Seterusnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ya, ini materinya cukup lumayan panjang. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi maka akan menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif. Ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, jadi bukan cuma kita sebagai guru yang memiliki kebutuhan ini,
Tapi peserta didik juga memiliki kebutuhan seperti ini. Seorang guru wajib memahami kebutuhan-kebutuhan ini agar kebutuhan pelajar mereka dipenuhi. Ya, rasa ingin diterima diperlukan berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Seterusnya ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin dalam penguasaan ini sering kita temui ada peserta didik yang ingin diakui, terbilang cari-cari perhatian. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Ya. Seterusnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, dalam kebebasan ini kita sebagai guru tentunya harus mengetahui gaya belajar peserta didik supaya kebebasan mereka dalam mengikuti pembelajaran itu tercapai. Ya, harus pahami siapa yang menyukai belajar dengan auditori, belajar dengan kinestetik maupun dengan visual seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada siswa yang sering tertawa di dalam kelas, itu jangan diberi hukuman. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan. Tapi sebagai guru adalah membimbing mereka untuk menjadikan pribadi yang lebih baik. Ya. Seperti itu. Ini motivasi ya. Dari tadi saya sering mengucapkan motivasi ya. Ini penjelasannya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya ketika peserta didik berperilaku tidak baik, kita menegurnya dengan cara memberikan hukuman. Ya, itu menghindari ketidaknyamanan. Tetapi hukuman itu tidak langsung membentuknya menjadi seorang pribadi yang baik. Itu hanya motivasi eksternal, dorongan dari luar dari seorang guru untuk menjadikan mereka berperilaku atau berkelakuan yang baik. Sedangkan yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan atau reward dari orang lain. Ya, penghargaan ini saya pribadi sering saya lakukan ketika siswa mendapatkan nilai yang baik. Saya memberikan penghargaan, misalnya memberikan snack dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu itu keliru. Ketika mereka malas belajar, kita memberikan motivasi eksternal seperti penghargaan, memberikan mereka snack dan lain sebagainya agar rajin masuk di dalam kelas. Ya, itu tidak membentuk motivasi intrinsiknya, motivasi dirinya tidak terbentuk. Itu hanya dorongan dari luar. Ya, oh kita mau masuk karena Bapak Rival mau kasih snack, seperti itu. Tapi itu salah. Kalau di saat saya tidak memberikan apa-apa, ya, dia tidak masuk dalam kelas, seperti itu. Ya, yang kedua adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi motivasi intrinsik ini atau motivasi internal ini wajib dimiliki kita sebagai guru untuk menemukan motivasi intrinsik dari diri siswa. Caranya seperti apa? Untuk menemukannya nanti sebentar saya tampilkan di slide supaya kita belajar secara bersama. Ya, dalam motivasi perilaku manusia ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini mungkin istilah yang kalau untuk hukuman kan hari-hari, konsekuensi juga ya setiap hari orang dengar. Tapi yang harusnya adalah restitusi. Ini juga saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ini hal baru untuk saya. Restitusi. Ya, jadi yang pertama kita mulai dari hukuman itu tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan seterusnya berupa hukuman baik fisik maupun psikis. Ya, ini sering terjadi di sekolah, tidak bisa dipungkiri. Kalau bisa terlambat, guru-guru langsung menghukum,
dengan misalnya lari ke lapangan atau membersihkan WC. Kemudian hukumannya bersifat satu hari, hanya dari guru saja. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, dalam konsekuensi ini misalnya kita membuat aturan di sekolah, tidak memakai atribut lengkap, ya, langsung diberikan teguran. Itu membuat murid tidak nyaman. Sikap guru itu selalu memonitor murid. Ya, jadi tiap hari Senin itu dicek lagi mana yang tidak lengkap. Ya, silakan balik sendiri. Ya, ini masuk dalam konsekuensi. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi sebagai guru seharusnya kita menggunakan langkah yang ketiga, yaitu restitusi. Caranya adalah berdialog dengan peserta didik, mencari tahu apa yang membuat mereka berperilaku seperti itu, kemudian mengajarkan mereka untuk mencari solusi yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Jadi kalau untuk yang pertama kedua itu kalau boleh hilangkan, ya sedikit demi sedikit. Memang untuk mengubah kebiasaan itu tidak satu kali, tapi perlu proses yang mungkin lumayan lama. Ya, tapi kita berusaha sebagai guru untuk mampu menjalankan restitusi dalam penyelesaian masalah seperti ini. Baik, berikut ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Sebelum saya masuk dalam penjelasannya, saya ingin bertanya, kira-kira posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu jalankan di sekolah? Mulai dari Bapak M, kemudian Ibu Gito, karena beliau berdua merupakan guru terlama dan merupakan guru saya juga di sini. Silakan Bapak, kira-kira posisi kontrol mana yang sering dilakukan? Iya, penghukum, teman, iya, sebagai monitor, pemantau, iya. Tapi yang sering dilakukan itu, yang sering dilakukan penghukum, ada juga. Oke, pilih satu Pak, pilih satu. Iya. Penghukum, ya. Berikut Ibu Ginto. Pemantau. Iya, pemantau penghukum. Iya, minta satu. Pemantau, oke. Ibu kepala sekolah. Iya, jujur saja. Iya. Ya, penghukum Ibu Vivi Wangka. Yang sering dilakukan. Iya. Teman, ya. Bapak Rahman. Penghukum. Bapak Iri. Pemantau Ibu Alvira. Teman Ibu Yanis. Teman Ibu Vio dan Ibu Latifah. Teman, oke. Jadi di sini dapat disebutkan bahwa yang paling sering dilakukan di sini adalah penghukum dan sebagai teman. Ya. Mari kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Yang pertama untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, ini pasti pernah dilakukan. Ya, jadi hukuman fisik maupun hukuman verbal. Ya, secara lisan. Ya. Seterusnya yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut. Ya, seperti ini misalnya si Ariel datang terlambat. Nah, sudah berapa kali kamu terlambat?
kamu bikin malu bapak guru saja misalnya, itu kan lembut, tapi membuat mereka merasa bersalah. Nah, dengan sendirinya itu akan tertanam di alam bawah sadar mereka. Ya, seperti itu. Yang ketiga, teman, guru berposisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, kalau untuk teman ini biasanya ya kalau bikin kasus kita panggil, kita ajak bicara seperti seorang teman. Seterusnya yang keempat adalah pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi. Ya, kalau so bikin kesalahan berapa kali berarti diawasi, dimonitor. Dan yang terakhir adalah manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, murid mendukung agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi dari kelima penjelasan ini kira-kira mana yang tepat untuk dilakukan? Ya, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya. Bagaimana caranya nanti sebentar akan saya jelaskan. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan satu kasus yang sama. Ya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kalimat yang digunakan atau instruksi-instruksi yang digunakan sebagai posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, pernah begitu kan Bapak M dengan Ibu ya sudah senior ya. Atau kalau di sekolah biasanya suruh lari keliling lapangan ya. Itu masuk pada posisi kontrol penghukum. Seterusnya yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ya, kalimat-kalimat seperti ini itu dengan sendirinya membuat anak merasa bersalah. Ya, dengan sendirinya itu terekam dalam alam bawah sadar mereka. Kalau misalnya berikut lagi di baking, seperti ini lagi kata-katanya. Ya. Seterusnya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya, ini posisi kontrol yang bagus, tapi ini akan membuat siswa kalau kata-kata orang sehari-hari sini pandang enteng ya, seperti itu, tidak menghiraukan guru. Nah, jadi misalnya minggu ini tidak menggunakan seragam lengkap, minggu depan juga tidak menggunakan seragam lengkap, hanya ditegur seperti ini, itu tidak menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Karena ya biasa, bapak kan seperti itu, paling cuma ditegur kalau nggak pakai seragam. Seterusnya posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau ini membuat siswa itu sadar, tapi tidak sepenuhnya sadar kalau apa yang dilakukannya itu tidak baik. Karena setelah diberikan teguran seperti ini, ada konsekuensi yang harus dilakukan, yaitu membeli atribut seperti itu. Jadi ditegur, mereka sih mungkin merasa menyadari apa yang mereka lakukan, tetapi tidak menyadari sepenuhnya. Ya, mungkin berikut boleh mau baking, nanti boleh ulang, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang paling tepat yang harus kita lakukan sebagai guru, yaitu menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki kesalahanmu? Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dengan sendirinya peserta didik akan menyadari ada motivasi intrinsik yang akan muncul dari dirinya seperti ini. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan memicu perubahan yang signifikan dari diri murid. Ya.
Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Ini yang juga saya sebutkan tadi di awal, keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan tadi pada pagi hari, membuat keyakinan kelas. Nantinya mau minta dibantu oleh ibu guru untuk menempelkan di dalam ruangan kelas mulai besok. Nanti saya akan kirim formatnya, karena untuk formatnya ini saya buat dalam bentuk Canva, karena tidak ada jaringan jadi tidak sempat diketik. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Adakah yang bisa memberikan pernyataan sedikit saja tentang apa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bisa, Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas ini sama dengan tata tertib. Ada yang bisa kasih gambaran? Kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Oh, Pak Erik bisa. Pak Erik suruh mengantuk. Kalau peraturan kelas itu identik dengan tata tertib. Ya, kalau keyakinan kelas, ya kesepakatan bersama antara siswa dan guru untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri mereka. Ya, ini penjelasannya. Pembentukan keyakinan kelas itu pertama bersifat abstrak. Apa abstrak, Memfio? Terlihat. Kemudian berupa pernyataan universal. Tadi sudah dipaparkan pernyataan universal. Ya, secara umum yang berikut dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya harus kata-kata yang positif, tidak bisa diisi dengan kata-kata yang negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak supaya bisa diingat dan dilakukan. Seterusnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan budaya yang ada di sekolah ini, jangan ambil dari sekolah-sekolah lain supaya kita tidak dicap plagiat lagi. Ya. Dan yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya. Seperti tadi saya mengambil sampel kelas 8 dan kelas 9 untuk membuat keyakinan kelas secara bersama. Caranya Bapak Ibu, mungkin sini ada wali-wali kelas juga ya, kelas 7, 8. Caranya membuat keyakinan kelas adalah dengan memberikan peserta didik, kalau ini kertas origami biasanya kertas yang ditempel tapi ya tidak ada di sini, saya memberikan hanya kertas origami kemudian ditempelkan di papan tulis. Jadi dituliskan keyakinan kelas dari mereka, misalnya datang tepat waktu, misalnya membuat tugas tepat waktu, ya, menghormati guru dan lain sebagainya. Ini hasil yang telah disepakati tadi bersama dengan peserta didik dari kelas 8 dan kelas 9. Yang pertama itu menghargai guru dan teman, kemudian menjaga kebersihan sekolah dan kelas, menggunakan atribut dengan lengkap, berdoa sebelum dan sudah belajar, bersifat sopan kepada guru, memahami peraturan di sekolah, tidak menyontek, kemudian tidak berkelahi dalam kelas, datang tepat waktu, peduli sesama dan menjaga solidaritas, jujur dan mandiri, aktif dalam mengikuti pembelajaran, tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau makian, tidak membuli dan membolos, pikir sesuai jadwal, tidak mencuri barang orang lain, sopan santun, menjaga fasilitas kelas. Ini yang sudah disepakati, nanti akan ditempelkan di kelas-kelas. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? So masuk materi terakhir atau mau seperti ini? Ya, oke, next. Selanjutnya segitiga restitusi. Ya, ini yang ditanyakan tadi. Ini hal baru yang ditemui. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam proses menstabilkan identitas yaitu
Dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Ya, seperti ini bisa digunakan kata-katanya, Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan ini. Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak yang ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kalimat ini yang sering digunakan dalam menstabilkan identitas. Ya. Seterusnya, dalam validasi tindakan yang salah, ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya, kebutuhan manusia. Kalimat yang bisa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini kalimat yang digunakan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang digunakan, apa keyakinan kelas kita? Ya, ini menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, di sini ada video, mungkin dari penjelasan ini belum terlalu jelas. Saya akan tampilkan video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Tadi Bapak mendapat laporan dari guru kalau Vina sering terlambat akhir-akhir ini, ya? Iya Pak. Seingat Vina sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Seingat saya sudah 7 kali. Sudah 7 kali, ya? Iya Pak. Menurut Vina kalau datang terlambat ke sekolah, terus tidak ikut apel pagi dan juga tidak ikut mata pelajaran yang pertama, itu merupakan kesalahan atau bukan? Iya Pak, itu merupakan kesalahan Pak. Baik Vina, berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi. Setiap orang pernah berbuat salah. Yang terpenting sekarang, kita belajar dari kesalahan yang telah kita buat dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Vina setuju? Iya Pak. Kalau begitu Vina, kita cari solusi sama-sama ya. Dari apa yang Vina sampaikan tadi, bahwa Vina sudah 7 kali terlambat dalam bulan ini. Tentunya ada penyebabnya, bukan? Nah, bisa Bapak tahu apa yang menyebabkan Vina sampai datang terlambat ke sekolah? Akhir-akhir ini Pak, Vina sering begadang, main game bersama dengan teman-teman, jadi kurang tidur. Itulah yang menyebabkan Vina sering bangun kesiangan. Apakah Vina masih ingat kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama kemarin? Nah, kalau terlambat datang ke sekolah, sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Kalau begitu, menurut Vina, keyakinan kelas mana yang Vina langgar? Disiplin Pak. Menurut Vina, disiplin kelas itu penting tidak? Penting Pak, karena disiplin itu membuat saya datang lebih awal ke sekolah dan menghargai waktu. Betul sekali Vina, menghargai waktu itu sangatlah penting. Sama halnya kita menghargai orang di sekitar kita. Dan kita bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Pak, saya sangat menyesal sudah seringkali datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi dan mata pelajaran jam pertama. Nah, sikap meminta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk Vina. Kalau begitu, apa yang bisa Vina lakukan ke depannya untuk tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Saya tidak akan bermain game lagi sampai larut malam dan berusaha untuk bangun pagi dengan menyetel alarm. Sekarang Vina, kita sudah temukan solusinya supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Setelah ini Bapak akan coba menghubungi orang tua Vina
dan bekerja sama dengan orang tua Vina untuk membantu mengingatkan Vina supaya tidak main HP sampai larut malam agar Vina bisa bangun pagi. Nah, sekarang Vina kembali ke kelas, dan karena Vina ada banyak tugas yang tidak dikerjakan kemarin sebanyak 7 kali karena terlambat, silakan dikerjakan dan sekarang silakan kembali ke kelasnya ya. Baik Pak, terima kasih. Izin kembali ke kelas. Baik, silakan Vina. Hati-hati. Ya, demikian pemaparan penyelesaian masalah menggunakan segitiga institusi. Ya, sekarang kita tiba pada refleksi atau umpan balik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada Bapak Ibu sebelum kita menutup kegiatan kita di siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, atau tambahan dari kepala sekolah atau masukan, silakan. Ada dari Bapak M. Gansare. Oke, terima kasih. Setelah mempelajari pemaparan yang telah disampaikan, berarti guru itu tidak boleh menghukum siswa. Berarti ini boleh ini begitu terus. Terima kasih. Baik Bapak. Ya, pertanyaan dari Bapak tadi kalau guru tidak boleh menghukum siswanya. Jadi kalau menjadi guru, kita tidak boleh memposisikan posisi kita sebagai posisi kontrol yang pertama penghukum, tetapi harus sebagai seorang manajer. Jadi setiap ada permasalahan seperti tadi saya tampilkan ilustrasinya, anak ini sering datang terlambat. Dicarikan apa akar masalahnya, kemudian diberikan solusi. Ya, dengan sendirinya hal-hal seperti ini akan melatih peserta didik menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Terlebih motivasi-motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya itu akan muncul dengan sendirinya. Dibanding orang kasih hukuman, kalau hukuman pasti ada rasa dendam dalam pribadi siswa ini. Ada dendam, ada marah dan lain sebagainya. Seperti itu. Makasih Bapak untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu kepala sekolah? Ya. Baik Ibu kepala sekolah. Ya, kalau pertanyaannya, kalau misalnya ada peserta didik yang broken home, kemudian penyelesaian masalahnya apakah bisa dilakukan dengan segitiga institusi? Ya, jawabannya bisa. Ya, kita cari dulu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama dari tahapan menstabilkan identitas. Mungkin maksudnya Ibu tadi itu kebutuhan manusianya, kebutuhan kasih sayangnya yang tidak terpenuhi. Ya, jadi mengganggu perkembangan. Iya. Ya. Ya, yang pertama kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ya, cari tahu akar masalahnya, karena ini anak kan kurang kasih sayang. Nah, jadi solusinya mungkin menghubungi wali yang ada, menyampaikan kepada walinya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak ini. Selain itu, kita juga sebagai guru di sekolah itu menjadi orang tua untuk anak ini. Ya, menjadi orang tua di sekolah, sedangkan di rumah itu adalah walinya, memberikan kasih sayang. Ya, anak-anak berperilaku seperti itu karena kurangnya kasih sayang, kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ya, selain kasih sayang mungkin kebutuhan yang pertama tadi, kebutuhan dasar yang pertama tadi masih ingat
Yang pertama, ya, kebutuhan pokok. Oke, kebutuhan pokok. Oke, bertahan hidup. Iya. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Ya. Makanan, pakaian, mungkin keamanannya terganggu di rumah seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus mencari tahu akar masalahnya apa yang menyebabkan anak itu seperti berperilaku tidak baik di sekolah. Ya, kalau masalah tadi broken home, mungkin kebutuhan dasar kasih sayang yang tidak terpenuhi ibu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk kebebasan dan kesenangan kan, itu mungkin kalau misalnya dia berlebihan di sekolah, bermain itu mungkin karena kebutuhan kasih sayangnya yang kurang didapatkan. Jadi solusi yang menurut saya yang akan saya berikan dengan menghubungi orang tua atau wali siswa di sekolah, kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua atau walinya ini agar memperhatikan anak. Kalau misalnya sudah ada orang tua kemudian dibiarkan lagi, ya masalahnya seperti sekarang. Dan yang solusi yang kedua adalah kita menjadi orang tua yang baik untuk si anak di sekolah dengan memberikan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Oke, demikian Ibu. Iya, makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Oke, baik, kita masuk pada penutup. Ya, dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dengan posisi kontrol yang ada, yaitu menjadi among atau menjadi penuntun bagi peserta muridnya. Demikian dari saya, terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Tagulandang Utara. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Good morning, students. Good morning. Good morning, students. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. So, before we are going to start our activity today, let us pray and pray led by Jessica. Come on, Jessica, lead us in pray. Let us pray. Our Father in the heaven, thank you God for your guide. Now we are going to start our lesson today. Please bless us, bless our teacher in the name of Jesus Christ. Amen. Amen, thank you so much, Jessica. Give applause to Jessica. Nice, sit down please. Oke, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini dengan maksud ingin membuat keyakinan kelas bersama. Jadi maksud saya mengumpulkan kalian di dalam kelas ini adalah untuk membuat keyakinan kelas. Adakah yang tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah pernah dengar keyakinan kelas belum? Apa beda keyakinan kelas dengan tata tertib? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu apa itu keyakinan kelas, tata tertib? Jessica? Jessica tahu apa perbedaan keyakinan kelas dan tata tertib? Kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah, sedangkan keyakinan kelas dibuat oleh kelas tersebut. Oke, give applause to Jessica. Ya, benar sekali. Tata tertib itu dibuat oleh sekolah, menurut Jessica. Tapi untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh kelas itu sendiri, seperti kita saat ini. Jadi kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau aturan kelas yang nantinya akan kalian patuhi ke depannya. Jadi aturannya kalian buat, kemudian kalian yang jalankan. Ya, tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini adalah kalian mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu pertama bersifat abstrak. Apa abstrak? Ya, terlihat. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu artinya pernyataan yang umum, luas.
Jadi istilahnya biasa dipakai oleh orang-orang yang ada di luar sana, bukan cuma kita yang gunakan. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas ini, kalimat-kalimat yang kalian gunakan adalah kalimat positif. Dilarang keras itu untuk menggunakan kalimat negatif. Next, pembuatan keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak, nanti lupa dan tidak bisa dilaksanakan. Buat saja sedikit, simple agar mudah untuk dilaksanakan. Bisa dipahami ya? Oke, bisa. Next, keyakinan kelas dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Maksudnya, kalian membuat keyakinan kelas ini harus sesuai dengan budaya yang ada di sekolah ini. Budaya atau kebiasaan yang sering kalian lakukan di sekolah. Contoh, datang tepat waktu. Itu kan sudah budaya di SMP Negeri 1 Tagulandang Utara. Seperti itu. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, seperti saat ini. Saya mengundang kalian dari berbagai jenjang, dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Ya, untuk membuat keyakinan kelas antara siswa dan juga guru. Nanti sebentar, ketika keyakinan kelas ini sudah terbentuk, akan saya buat dalam infografis, dalam desain grafis Canva, kemudian nanti akan saya tempelkan di kelas 7, 8, 9. 7A, 7B, 8A, 8B, dan 9A, 9B. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, bisa. Ya, jadi sebentar, cara pembuatannya adalah saya akan membagikan kertas ini, kemudian kalian tuliskan, dan nantinya akan kalian tempel di papan. Oke, contohnya, saya ambil contoh datang tepat waktu. Ya, kalau kalian sudah meyakini keyakinan kelas itu datang tepat waktu, kalian akan berpikir, oh, besok saya harus bangun pagi agar tidak terlambat. Nah, itu salah satu contoh karakter atau motivasi kalian yang terbentuk menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi tujuan dari keyakinan kelas ini adalah membentuk motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri kalian. Ada kemauan, oh besok saya harus bangun pagi-pagi buat alarm agar tidak datang terlambat ke sekolah. Itu gunanya pembentukan keyakinan kelas. Ada yang ingin bertanya? Ya, oke. Saya akan membagikannya ini. Setelah itu kalian tulis nama di depan sini, kemudian buat keyakinan yang akan kalian yakini atau akan kalian laksanakan di dalam kelas. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan. Oke, silakan. Tulis nama, kemudian silakan tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Ayo bertiga, Mira. Ya. Silakan. Saya berikan waktu 5 menit untuk menuliskan keyakinan kelas. Ada yang bingung? Ya. Misalnya tulis menjaga kebersihan, seperti itu. Datang tepat waktu, itu keyakinan kelas. Bisa paham? Bisa? Ya, silakan. Atau menghargai guru, seperti itu. Menghargai teman. Silakan 5 menit. Kemudian nanti ditempelkan di depan di papan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Ya, silakan. Satu atau dua saja cukup. Nanti sebentar kita akan satukan ya. Kita akan satukan pernyataan-pernyataan yang kalian buat. Misalnya Jessica dan Jodika. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Itu kan sudah dua. Diambil satu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang sama mau ambil satu. Misalnya Messi dengan siapa namanya? Ya, Redcliffe. Misalnya berdoa sebelum belajar. Nah, itu nanti diambil satu. Seperti itu. Sudah, selesai. Silakan yang sudah tempel. Ditempelkan di sini. Ayo maju. Tempelkan di sini. Di atas saja supaya cukup. Ya, di atas. Ya, seperti itu. Terusnya, ayo, yang sudah selesai silakan ditempelkan. Next. Ayo, silakan. Ayo berikutnya. Silakan. Adakah yang kesulitan? Tidak ada? Ya, silakan kalau sudah selesai ditempelkan di papan. Sudah selesai? Ya. Next, come on. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Ayo, 3 orang lagi. Ya, Redcliffe, silakan. Messi. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Dan saat ini kita akan merangkum apa yang sudah kalian tuliskan di sini menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi sebentar saya akan mengundang 1 orang untuk membacakan keyakinan kelas yang telah kalian buat. Kemudian saya akan membuatnya dalam bentuk Canva, kemudian nanti akan di print out. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Saya mengundang Jessica untuk maju ke depan, membacakan keyakinan-keyakinan kelas yang teman-teman Anda sudah tuliskan. Yang pertama, Menghargai guru dan teman. menghargai guru dan teman. Apakah kita sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Yang kedua,
Menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Apakah kita setuju? Setuju. Next. Menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Apakah kita setuju? Setuju. Iya, setuju. Sebentar. Next. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Sudah ada ya? Nomor 2. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar dan sesudah belajar mungkin ya? Ya. Sebelum belajar, sebelum dan sesudah belajar. Apakah kita sepakat? Sepakat. Oke, next. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas sudah ada ya? Nomor 2. Next. Bersifat sopan kepada guru dan teman. Bersifat sopan kepada guru dan teman. Sepakat? Sepakat. Oke, next. Selalu memahami peraturan di sekolah. Memahami peraturan di sekolah. Sepakat? Sepakat. Next. Tidak menyontek. Tidak menyontek. Apakah kita sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Next. Tidak berkelahi di dalam kelas. Tidak berkelahi di dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Next. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Seterusnya, Berdoa sebelum atau sesudah ya, belajar. berdoa sebelum dan sudah ada. Kan nomor 4. Seterusnya, Menjaga kebersihan kelas. ya, kebersihan sudah ada. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Next, Jujur dan mandiri. jujur dan mandiri. Apakah sepakat ini? Sepakat. Next, Atribut seragam lengkap. menggunakan atribut seragam lengkap. Sudah ada? Oh, sudah. Sorry. Next, Datang ke sekolah tepat waktu. datang tepat waktu sudah ya. Next, Aktif di kelas. aktif di kelas. Ini aktif maksudnya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Aktif dalam mengikuti pembelajaran. Next, Saling peduli dan menghargai. peduli menghargai sudah ada. Lanjut, Harus menghargai guru. menghargai guru sudah ada. Nomor 1, Tidak berkata-kata kotor. tidak berkata-kata kotor. Belum ada ya? Apakah sepakat? Sepakat. Next, Tidak membuli dan tidak boleh bolos sekolah. sepakat? Sepakat. Next, Tidak membuang sampah sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan mungkin masuk di menjaga kebersihan ya? Ya. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sudah ada. Next, Menolong sesama teman yang lain. menolong mungkin masuk di peduli ya? Ya. Piket kelas sesuai jadwal. Piket kelas sesuai jadwal. Oke, next. Tidak mencuri barang milik teman. Tidak mencuri. Tidak mencuri barang milik teman. Sepakat ini? Sepakat. Baik, next. Menghargai teman-teman dan guru. Menghargai sudah ada. Sopan santun. Sopan santun apakah ada? Belum ada. Sopan santun. Ya. Terusnya, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya masuk di menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Next, Menjaga fasilitas kelas. menjaga fasilitas kelas. Ada tidak? Ada? Jadi tambah baru ya. Next, Menghargai guru. menghargai guru sudah ada. Berdoa sebelum belajar. Sudah ada. Menjaga kebersihan. Sudah ada. Menghargai guru. Sudah.
Selesai. Selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, dari poin-poin ini, apakah ada yang akan dikurangi? Ataukah kita sepakati bersama? Ya, disepakati secara bersama. Untuk itu berikan aplaus untuk diri Anda sendiri. Ya, kalau ini sudah disepakati, berarti ini harus dilakukan atau diaplikasikan dalam kelas. Jadi kalau melanggar ini tentunya ada konsekuensinya. Ya, kalau dilanggar ada konsekuensinya. Apakah kita bersedia untuk melakukan keyakinan kelas ini? Apakah kita bersedia untuk menjalankannya? Ya. Ya, bersedia. Ya, jadi keyakinan kelas ini bukan hanya berlaku di kelas ini, tapi di semua kelas. Nanti mungkin saya akan meminta teman-teman guru untuk menempelkan ini di dalam kelas dan juga para siswa. Bisa dipahami ya? Bisa. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Apakah ini mudah untuk dilakukan? Tidak. Mudah? Ya. Dengan melakukan keyakinan kelas ini, saya harap kalian menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab di dalam kelas maupun di luar kelas, di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Kalian semua luar biasa, hebat. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Sebentar, selesai ini kita akan foto bersama di depan. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Give applause to yourself. Ya, mari kita akan sesi foto bersama. Silakan. Mari. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.